walaupun sudah mulai terkuak gitu kan, tapi belum tentu kasus ini akan selesai, masih panjang. Kabut itu masih menutupi. Yang saya perjuangkan 3, endingnya hanya 1 gitu. Ya dibilang kurang puas ya kurang puas. Jadi memang semuanya prematur. Apa itu isi konferensi pers tersebut? Kalau dibilang belum ketangkap, kita lebih memaklumi. Ya, kalau belum ketangkap. Tapi kalau dibilang fiktif, dibilang pelaku, itu kita masih kurang setuju. Cerita apapun itu bisa diselesaikan, tetapi belum bisa menguak permasalahan yang aslinya. Yang bisa menyelesaikan adalah orang tuanya Eki. Bisa salah. Apakah kasus ini bisa salah? Bisa saja. Polisi manusia apa manusia? Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit, Berlalu 8 tahun, kasus kematian Vina pada 2016 masih terus berbuntut panjang. Kemarin, tim Inafis Polda Jawa Barat melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian di Cirebon. Sementara itu, sengkarut soal penetapan Peggy alias Peron sebagai tersangka tunggal juga menjadi sorotan tajam. Banyak yang meyakini Peron bukan pelaku, sehingga pantas penetapannya sebagai tersangka dibawa ke sidang pra-peradilan. Di sisi lain, masih ada persoalan Linda yang juga akhirnya muncul ke depan publik setelah diperiksa polisi. Linda juga mengalami kesurupan kedua yang menurut Bunda Retno sangat meragukan. Dan di atas semua itu, sebagai praktisi supranatural, Bunda Retno meyakini kasus ini akan selesai jika ayah Eki tidak terus-terusan bungkam. Lalu, apakah Ibtu Rudiana akhirnya turun tangan? Tapi mungkinkah kasus Vina yang semakin rumit terurai dalam waktu dekat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit, Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Perjalanan kasus kematian Vina 8 tahun silam seperti menyusup ke banyak sisi yang misterius. Belum ada titik terang, meski polisi sudah menangkap Peggy alias Peron yang selama ini menjadi DPO. Penangkapan Peron bahkan masih menimbulkan polemik
Dan kemarin, tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi di sejumlah lokasi kejadian di Cirebon. Tapi begitulah, dalam telisik batin Bunda Retno, kasus ini masih akan sangat panjang. Sebab banyak kabut tebal yang harus disingkap. Kalau penerawangan Bunda ya tetap belum jelas, walaupun sudah mulai terkuak gitu kan, tapi belum tentu kasus ini akan selesai, masih panjang. Kabut itu masih menutup. Pro dan kontra seputar penangkapan Peron alias Peggy terus terjadi. Sejumlah pengacara ternama juga menyatakan siap membela Peggy karena yakin dia bukan pelaku pembunuhan seperti yang diungkapkan Peggy saat dirilis oleh Polda Jabar. Bagi orang tua, Peggy adalah anak yang baik sekaligus tulang punggung. Jadi mustahil jika ia terlihat dalam peristiwa pembunuhan berdarah 8 tahun silam. Dengan penuh kesedihan, Ibu Kartini juga menuturkan keseharian Peggy 8 tahun lalu sebelum kerja di Bandung. Rumah saya dan anak saya Peggy tiap hari tinggal di sini. Peggy biasa tidur di sini di kamar. Tiap malam Peggy tidur di sini. Saya sangat sedih hati saya. Sangat sedih hati saya. Nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Saya secara pribadi berterima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendukung kebebasan Peggy. Berarti mereka itu yakin bahwa Peggy tidak bersalah, sehingga akhirnya mereka dengan ikhlas mau membantu Peggy bergabung di dalam tim untuk kebebasan Peggy. Ya, memang kalau Bunda melihat bukan, walaupun sekarang baru diintegrasi ya, kasarannya dipepet semua permasalahan, tapi Tuhan nanti akan membantu. Pasti ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu. Bantahan bahwa Peggy menjadi otak pembunuhan Vina disampaikan dengan tegas oleh pihak keluarga. Ayah Peggy juga siap memberikan bukti-bukti bahwa anaknya tidak ada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Sebab kala itu Peggy sedang berada di Bandung, kerja sebagai buruh bangunan. Sementara dari investigasi metafisika yang dilakukan oleh Nyimas menunjukkan bahwa pelaku utama adalah orang yang memiliki mobil yang sudah dimodifikasi. Nah, ini pelaku utama, dan dalang utama ini dia itu membawa mobil Honda Jazz yang sudah dimodifikasi. Ya, jadi kalau orang misalnya punya mobil Honda Jazz 8 tahun yang lalu, tentunya bukan orang biasa dong. Paham ya pemirsa? Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Bandung, yang yakin mah di Bandung. Ya, supaya dibebaskan aja gitu, nggak bersalah. Udah gitu aja ya. Maaf ya. Jadi Bapak punya bukti ya Pak, yang kerja sama Pak Aceng itu ya Pak? Punya gitu, Pak. Punya bukti semua? Banyak punya bukti. Bapak yakin ya Pak? Yakin. Saya tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah. Kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock. Saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun.
Tidak hanya soal penangkapan Peggy yang menimbulkan perdebatan, tapi juga hilangnya 2 DPO lain. Saat memberikan keterangan pers, Polda Jabar menyatakan bahwa 2 DPO dinyatakan fiktif. Sehingga DPO yang bisa ditangkap hanya Peggy Setiawan alias Peron. Sikap polisi yang menyatakan 2 DPO lain adalah fiktif juga sangat memukul perasaan keluarga Vina. Mereka mengaku kecewa karena penantian 8 tahun terasa anti klimaks dengan hilangnya 2 DPO. Nah, masalah Linda mengatakan tidak kenal dengan 8 orang atau 8 narapidana yang sekarang sudah ketangkep. Apalagi kenal Peggy. Kalau Bunda sekelumit boleh dong. Hanya Bunda melihat kalau Peggy ini ya apakah dia Peggy yang benar. Kalau melihat bahasanya sih bukan bahasa Cirebon. Kalau Peggy orang Cirebon itu logat-logatnya itu pasti akan kelihatan. Kenapa 2 DPO hilangan itu? Secara logika aja, kok enak banget menghilangkan namanya, sedangkan namanya sudah mencuat kemana-mana, kan di situ. Kalau harapan Bunda ya teruskan sampai selesai, sandiwaranya sampai di mana? Terlalu banyak yang saya pikirkan, yang saya pertanyakan pun sudah numpuk nih, tapi apalah daya gitu. Ya sudah. Ini sudah 8 tahun, Mas. Yang saya perjuangkan 3, endingnya hanya 1 gitu. Ya dibilang kurang puas ya kurang puas, cuman yang mau gimana lagi, paling nanti itu tim lawyer lah yang menanyakan. Kasus Vina ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian ada menyisakan 3 DPO. Kemudian menyisakan juga bahwa para terdakwa memungkiri perbuatannya. Itu jadi PR ya. Udah diam 8 tahun. Tahu-tahu terangkat dalam film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Oke. Apapun juga soal film itu, karena ini bukan film dokumenter, jelas beda dengan kondisi aslinya. Karena dia kan dicampur-campur supaya banyak penonton gitu kan, itu biasa. Tetapi apapun, walaupun tidak sama dengan aslinya, kita berterima kasih lah. Tanpa film itu, kasus ini tidak terangkat. Nah, sehingga DPO tidak terungkap. Dan kita tidak tahu bahwa ada orang yang dihukum tapi memungkiri perbuatannya. Nah, sekarang apakah yang dihukum itu betul bukan pelakunya apa tidak? Kita tidak tahu, hanya bisa menganalisa dari 2 pandangan. Pandangan pertama adalah segi hukum. Segi hukum ya udah tuntas, karena apa? Udah dihukum sesudah inkrah. Nah, tapi apakah benar itu? Hakim manusia, jaksa manusia, polisi manusia, bisa saja kesalahan. Jadi memang semuanya prematur. Apa itu isi konferensi pers tersebut. Kalau dibilang belum ketangkap, kita lebih memaklumi. Ya, kalau belum ketangkap. Tapi kalau dibilang fiktif, dibilang pelaku, itu kita masih kurang setuju. Penangkapan Peggy alias Peron masih menimbulkan polemik, sehingga kasus kematian Vina belum benar-benar menemukan titik terang. Kemarin, polisi juga telah menggelar prarekonstruksi di sejumlah lokasi di Cirebon. Namun perjalanan kasus ini masih akan panjang. Lalu, adakah yang bisa dikuak dari kemunculan Linda? Benarkah saat kesurupan untuk kedua kalinya, Linda hanya sedang berpura-pura? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Peristiwa pembunuhan paling berdarah yang menewaskan Vina dan Eki sungguh telah menyita perhatian publik. Padahal kasus ini nyaris berhenti di 8 terpidana dengan menyisakan 3 DPO penuh misteri. Tragedi pembunuhan paling sadistik itu baru terungkap setelah terjadi peristiwa Linda kesurupan. Sebelumnya, kasus kematian Vina dan kekasihnya dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal. Dan setelah kerasukan 8 tahun silam, ternyata Linda mengalami kerasukan kedua. Tapi benarkah Linda memang kesurupan arwah Vina? Itulah yang kemudian menjadi perdebatan. Apalagi setelah itu, kematian Vina berubah dari kecelakaan menjadi pembunuhan. Kalau Bunda melihat, kerasukan yang kedua ini adalah imajinasi, halusinasi. Jadi kepalsuan yang ada karena dia tidak bisa mengatakan secara nyata dan berani ngomong apa adanya. Karena apa? Kerasukan itu ada bermacam-macam. Kalau Bunda melihat kemarin tidak ada. Kalau namanya kerasukan itu tidak panjang. Tidak panjang dia, hanya teriak atau nanti dia joget atau nari atau ngomong tapi tidak panjang cerita seperti itu. Jadi Bunda hafal orang kerasukan, orang yang ketempelan, hafal banget apakah itu pura-pura supaya membelokkan permasalahan. Kemudian kasarnya kalau sekarang itu kan dia ingin membersihkan dirinya sendiri. Memang peristiwa kerasukan yang dialami Linda tidak lama setelah kematian Vina dan Eki merubah arah sejarah kasus ini. Sehingga bisa disebut Linda adalah orang pertama yang melemparkan bola api yang kini memberi kehebohan nasional. Tapi mengapa Linda kesurupan arwah Vina? Gini, kalau kerasukan atau namanya itu kehadiran gitu kan. Nah, kita akan melihat bagaimana kejiwaan si Linda ini harus diperiksa. Karena apa? Kerasukan atau orang sekarang dinamakan ketempelan gitu kan. Ketempelan itu ada dua. Apakah benar-benar itu ketempelan rohnya Vina ataukah itu jiwanya dia yang tergoncang? Ada dua. Kalau Bunda melihat yang pertama itu ada ketakutannya dan sebagainya. Sebetulnya yang melempar bola itu ini kan Linda sebetulnya. Yang melempar bola awalnya. Sehingga ramai seperti ini. Kalau Linda ini tidak melempar bola awalnya, tidak kerasukan, mungkin tidak, sejarah ini tidak panjang seperti main sandiwara. Ini seperti main sandiwara. Linda boleh jadi memang mengubah status kasus kematian Vina. Tapi arwah Vina, menurut teropong batin Bunda Retno, tidak tinggal diam. Hingga peristiwa kematian yang tragis terungkap semua. Vina akan terus menuntun siapa saja untuk mengungkapnya. Tapi memang untuk bisa terungkap secara lengkap, perjalanan kasus ini masih akan sangat panjang. Tidak mustahil, panjang dan penuh jebakan misteri. Kalau soal kematian Vina maupun kematian yang pacarnya Eki, ya belum. Dia tetap akan mencari siapa pelakunya sampai selesai. Jangan salah, karena apa? Apapun yang dia didoakan oleh siapapun, yang namanya roh itu gentayangan karena belum sempurna. Kalau Bunda melihat ya, merasakan, dan terawangan Bunda masih panjang mas, masih panjang.
masih panjang karena belum lagi nanti tes ini, kemudian nanti ke pengadilan dan sebagainya, masih panjang kasus ini. Tapi benarkah kasus Vina dan Eki akan terungkap jika ayah Eki turun tangan? Lalu, apa yang membuat Ibtu Rudiana lebih memilih bungkam meski putra kesayangannya menjadi korban pembunuhan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian Vina dan kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky alias Eki semakin rumit ditelisik. Banyak yang masih tertutup kabut misteri, termasuk pilihan ayah Eki untuk diam 1000 bahasa. Ibtu Rudiana bahkan seperti bersembunyi, meski kasus kematian putra kesayangannya menjadi perbincangan luas. Bukankah ayah Eki semestinya tampil merampungkan kasus yang membuat buah hatinya hilang tanpa pernah bisa digantikan oleh apapun? Ya, kalau dunia nggak bisa, dikasih duit berapapun, dikasih materi berapapun, anak kesayangan nggak bisa ditukar. Kalau Bunda melihat begini, seorang ayah kalau kehilangan anaknya apapun, bagaimanapun anaknya itu buat kesalahan, dia adalah tetap anak dan dia adalah tetap ayah, kan gitu. Kalau Bunda melihat di sini ada keterkaitan, yaitu dendam masa lalu. Nah, ini kan yang tahu antara anak dengan ayah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini, ayahnya Eki lah mulailah untuk proaktif bagaimana ini kelanjutannya, jangan hanya diam. Harapan Bunda itu seorang ayah ya tetap jangan hanya aduh saya kehilangan anak, tapi proaktifnya nggak ada, kurang. Nah akhirnya apa, diblunder lagi. Ibtu Rudiana memang mengambil pilihan sulit, yaitu diam. Padahal ia sangat terpukul akibat kehilangan putra kesayangannya 8 tahun silam. Kini Ibtu Rudi adalah Kapolsek Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keputusan Ibtu Rudiana untuk diam menjadi misteri tersendiri. Padahal seperti diungkapkan Bunda Retno, ia harus memiliki keberanian mengungkap seluruh rahasia kasus kematian Vina dan Eki. Ya harus berani. Ya sebagai Pak Polisi kan harus keberaniannya harus ada. Jangan hanya aduh saya nggak kuat anakku, jangan begitu. Ini kan demi anaknya. Kuncinya ada satu, kelegowoan dari orang tuanya Eki. Kuncinya itu saja, keberanian untuk dobrak. Ya kalau memang beliau ini kan di instansi kepolisian ya harus berani, nggak usah takut lah kalau Bunda ini demi anaknya, demi kebenaran dan kejujuran. Lantas akan dibawa kemana tragedi berdarah yang merenggut nyawa sepasang kekasih Vina dan Eki? Mungkinkah ada kesalahan saat penangkapan kasus ini di tahun 2016 sehingga berbuah ruwet sekarang? Bisa salah. Apakah kasus ini bisa salah? Bisa saja. Polisi manusia apa manusia. Cerita apapun itu bisa diselesaikan
tetapi belum bisa menguak permasalahan yang aslinya. Jadi kalau Bunda melihat di sini ya masih seperti itu, ketemu ini, nanti ketemu ini, tapi tidak akan selesai. Yang bisa menyelesaikan adalah orang tuanya Eki. Duka atas kepergian Vina yang menghembuskan nafas terakhir dalam tragedi pembunuhan 8 tahun silam masih dirasakan keluarga. Mereka juga terus menanti keadilan yang saat ini sedang diperjuangkan. Tapi rupanya masih banyak misteri yang menyelimuti kasus ini sehingga keluarga belum benar-benar tenang. Mulai dari penangkapan Peron hingga hilangnya 2 DPO membuat kecewa. Sementara itu, Peggy alias Peron juga sedang berjuang untuk terbebas dari jerat hukum karena merasa bukan pembunuh Vina. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.